Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Lestari, NIM saya 21251056P. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Khusus kelas 6B. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang nyeri haid atau dysmenorrhea sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amalia SSE MKes. Yang perlu saya siapkan untuk penyuluhan tentang nyeri haid atau dysmenorrhea itu diantaranya slide PowerPoint, di mana saya akan melakukan penyuluhan menggunakan PowerPoint, kemudian leaflet yang akan saya berikan kepada peserta, kemudian ini ada daftar hadir yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Di mana sasaran untuk peserta penyuluhan saya hari ini adalah wanita usia subur atau remaja yang sering mengalami nyeri haid. Mengapa saya mengambil penyuluhan materinya tentang nyeri haid? Karena sebagian remaja yang datang setiap bulan itu mengeluh nyeri pada saat haid. Nah, di sini saya akan memberikan mereka gambaran atau sedikit penjelasan tentang apa sih nyeri haid itu, mengapa sering kita alami setiap bulannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Penyuluhan ini dilakukan di klinik saya sore hari yang berjumlah peserta kurang lebih 10 orang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini untuk melakukan penyuluhan tentang dysmenorrhea atau nyeri haid pada remaja. Mungkin di sini adik-adik pernah mengalami yang namanya nyeri haid setiap bulannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih nyeri haid itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau yang sering kita sebut dengan nyeri pada saat haid pasti dialami setiap wanita. Nah, tergantung nyeri itu nyeri yang hebat atau tidak. Tahukah kalian apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea itu adalah sebutan medis untuk yang mengalami nyeri pada saat menstruasi. Nah, nyeri pada saat menstruasi ini biasanya terjadi pada bagian perut bagian bawah dan menjalar ke paha dan muncul sebelum pada saat mens atau selama mens. Nah, nyeri haid itu ada yang disebabkan karena primer dan disebabkan karena sekunder. Primer itu nyeri haid yang disebabkan karena kontraksi rahim kita. Biasanya disertai dengan mual, muntah, lemas, lesu, dan tidak bertenaga serta diare. Sedangkan nyeri haid yang disebabkan karena sekunder, nyeri yang disebabkan karena adanya masalah pada organ reproduksi wanita. Biasanya juga disertai dengan perut kembung, mual, sakit kepala, dan disertai dengan diare juga. Nyeri haid yang disebabkan karena sekunder ini biasanya ada masalah seperti penyakit lain pada organ reproduksi wanita tersebut. Oke. Nah, apa aja sih tanda dan gejala dysmenorrhea itu? Pertama, nyeri perut, sakit kepala, dan nyeri payudara. Nyeri perut itu disebabkan karena rahim kita pada saat menstruasi itu dia akan mengalami kontraksi. Nah, pada saat mengalami kontraksi itu pembuluh darahnya akan menyempit sehingga kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itulah yang menyebabkan nyeri pada saat haid. Kemudian sakit kepala. Sakit kepala itu biasanya cenderung terjadi beberapa hari sebelum menstruasi dan disertai dengan nyeri pada payudara, itu karena peningkatan hormon. Itu kan penyebab dysmenorrhea adalah kenaikan hormon prostaglandin. Kenaikan hormon prostaglandin itu karena terjadi meningkatnya beberapa hari sebelum kita mengalami menstruasi. Pada saat hormon inilah yang menyebabkan rahim kita mengalami kontraksi pada otot rahim. Nah,
kontraksi yang kuat dapat menekan pembuluh darah di dekat rahim itu sehingga dia mengalami nyeri. Nah, faktor risiko dismenorrea itu berusia di bawah 30 tahun, kemudian belum pernah melahirkan, seorang perokok, pubertas dini. Pubertas dini itu yang mengalami pubertas atau menstruasi di usia 11 tahun, menstruasi tidak teratur. Penanganan dismenorrea itu bisa kita lakukan sendiri seperti memijat, olahraga, mengkonsumsi air hangat, suplemen yang mengandung vitamin E, B6, omega 3 dan magnesium. Baiklah, yang dapat saya sampaikan tentang dismenorrea. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Kenapa kalau kita buka? Kenapa Mereka kalau, ke zoom ke mukanya jal. kenapa kalau kita halangan bulan ini tanggal Ini 10? dulu apa? Nama saya Oh. itu, usia saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli, umur saya 22 tahun. Sini saya akan menanyakan tentang kalau seandainya kita menstruasi bulan ini tanggal 10, terus bulan depannya tuh maju yuk tanggal 5, tanggal 1 kayak gitu. Itu disebabkan karena apa gitu? Ya. Siklusnya maju atau bagaimana? Jadi menstruasinya tanggalnya tidak tetap, maksudnya itu kan biasanya tanggal 20, bulan depan bisa maju tanggal 15 atau tanggal maju berikutnya. Itu karena siklus menstruasi kita itu berbeda-beda. Ada yang 28 hari, 30 hari, 31 hari, bahkan ada yang lebih dari 35 hari. Itulah pentingnya kita mengetahui siklus menstruasi kita sendiri dengan cara setiap bulannya kita mencatat hari pertama menstruasi, kemudian kita bandingkan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi kita akan tahu siklus menstruasi kita itu berapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendika, umur saya 20 tahun. Saya mau bertanya, pada saat kita haid saat kita haid, darah yang keluar dari vagina kita tidak selalu berwarna merah. Tidak. Ada yang Yo. Udah Jan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Heni, mengapa pada saat kita haid darahnya tidak selalu merah. Nah, ya, itu karena pengeluaran dari rahim kita. Karena menstruasi itu sel ovum atau sel telur yang tidak dibuahi, dia akan berdegenerasi, dia akan dibuang melalui menstruasi dengan peningkatan hormon itu tadi. Nah, kenapa dia tidak berwarna merah? Karena pada saat rahim kita kontraksi, dia melepaskan lapisan endometrium, lapisan rahim kita. Kita kan setelah 2 minggu setelah menstruasi itu mengalami masa subur namanya. Masa subur itu rahim kita mengalami penebalan di dinding endometriumnya itu. Nah, pada saat penebalan itulah saat yang tepat kalau misalnya kita mau program hamil. Nah, ketika kita belum menikah, ya lapisan endometrium itu tadi, lapisan rahim tadi, dia akan mengalami kontraksi sehingga dia melepaskan lapisan dinding rahim itu. Nah, itulah yang membuat dia kenapa ada daging-dagingnya, terus itu berwarna coklat. Karena dia bukan darah segar yang keluar, itu darah itu disertai dengan lapisan endometrium dan sel telur kita yang tidak dibuahi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa kalau menstruasi itu nyeri perut atau kram di perut bagian bawah itu disebabkan karena apa? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Miku.
liku. Nah, nyeri perut bagian bawah itu tadi sudah dijelaskan kenapa kita mengalami nyeri perutnya di bagian bawah, karena rahim kita itu kan letaknya di atas, letaknya itu kan di bagian agak bawah dari perut kita. Nah, pada saat menstruasi rahim kita itu mengalami kontraksi. Nah, pada saat karena kenaikan hormon tadi, kenaikan hormon menyebabkan rahim kita mengalami kontraksi sehingga pembuluh darah yang masuk ke rahim kita itu lebih sedikit. Itulah menyebabkan kita nyeri perut bagian bawah. Itu disebabkan karena kontraksi rahim tadi. Dari perut menjalar ke pinggang, kemudian menjalar lagi ke bagian paha kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, umur saya 25 tahun. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi nyeri haid. Cara mengatasi nyeri haid itu bisa diatasi tanpa menggunakan obat. Biasanya dengan menggunakan kompres dengan handuk hangat atau mandi dengan air hangat, berolahraga, terus itu makan makanan yang bergizi, terus makan vitamin yang banyak mengandung omega 3, B6. Kemudian apabila masih mengalami nyeri, kita bisa menggunakan obat analgesik seperti paracetamol, asamefenaman, atau apabila mengalami nyeri yang berkepanjangan bisa konsultasikan ke dokter. Demikianlah penyuluhan kita tentang dysmenorrhea atau nyeri haid pada saat menstruasi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah adik-adik berikan kepada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for everything.